البدع والأهواء أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih di akhir-akhir muka surat 466. At-tasi'ah, faedah yang ke-9, al-hadis biraqam al-khamis wal arba'in ba'da khamsimi'ah, 545. Ya dulu ala annahu la yajibu itmamu shaumit tatawwu. Menunjukkan tidak wajib untuk menyempurnakan puasa sunnah, yaitu boleh orang membatalkan. Baik. Dan inilah yang rajih. Ada sebagian fuqaha melarang mengatakan tak sah yang seperti itu. Yang barang siapa sudah punya niat ibadah, dia wajib menyelesaikannya. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Tapi pendapat ini tidak seberapa kuat. Dengan beberapa perincian dan praktek dari Nabi SAW. Yang lain mengkiaskan kepada firman Allah Ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah untuk Allah. Berarti kalau sudah ada niat, sudah ada ihram, maka dia wajib menyempurnakan, tak boleh membatalkan. Walaupun ini ibadah yang kali ini mustahab misalkan. Tapi yang betul untuk yang lain-lain, kalau yang haji dan umrah memang agak kuat karena ada tansis dari Allah. Tapi untuk yang masalah puasa misalkan atau sholat sunnah, puasa sunnah, ini boleh dibatalkan dari apa? Contoh dari Nabi untuk yang puasa itu. Menunjukkan ini tidak mengapa. Adapun kalau haji dan umrah mungkin susah ya, orang sudah safar jauh-jauh keluar duit entah berapa banyak itu, tahu-tahu di tengah jalan tak jadilah, jelas sangat rugi sekali. Tapi untuk yang puasa yang betul boleh karena praktek dari Nabi menunjukkan itu. Dikatakan di sini bal yajuzu qat'uhu wal iftar, boleh dia diputus, dipotong dan memilih untuk berbuka. Illa, hanya saja annahu yustahabul itmam, disunnahkan, disukai untuk dia menyempurnakannya. Ya, sayang kalau semula sudah disiapkan oleh Allah pahala 10 atau 700 atau lebih, tahu-tahu dia membatalkannya sehingga hanya dapat pahala 1 hasanah. Na'udzubillah. Tapi sempurnakan. Cuma terkadang memang ujian datang ketika apa? Habis duhur atau habis asar, tahu-tahu datang makanan sedap-sedap. Puasa sunnah. Kalau puasa wajib insya Allah bertahan. Kalau puasa sunnah akan digoda. Sedap lah nih. Tapi sayang lah. Sebentar lagi selesai. Makanan disimpan dulu. Wa qala fi syarhil iqna wa man dakhala fi tatawwu'in ghairi hajjin wa umrah. Yang kali ini memang berat sekali haji dan umrah pembahasannya. Barang siapa masuk ke ibadah mustahabbah tapi yang selain haji dan umrah, ustuhibba lahu itmamuh, disukai untuk dia menyempurnakannya. Tidak sampai wajib tapi disukai. Karena jelas yang namanya rukhsah ini mubah, sementara azimah itu yang pahalanya sangat tinggi, menyempurnakan ibadah. Li'anna takmilal ibadah huwal matlub, karena penyempurnaan ibadah itulah yang dituntut. Memang Allah menginginkan untuk kita ibadah. Maka ini yang lebih disukai walaupun ini mustahab. Walam yajib alaihi itmam, tidak wajib atasnya untuk menyempurnakan puasa tadi. Li hadis ya Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah. Walakin yukrahu qat'uhu bila udhr, tapi dimakruhkan kalau dia membatalkan tanpa udhur. Apakah Anda lapar? Tak juga. Apakah Anda haus? Tak juga. Apakah Anda sudah bertekad ingin mendatangi istri? Tak juga. Lalu untuk apa membatalkan? Rugilah. Karena biasanya orang batal puasa kan karena kehausan atau kelaparan. Kalau tidak ini dan itu, untuk apa Anda membatalkan? Enggak apa, saya pengen minum aja, tapi Anda perlu minum. Enggak juga, rugi. Ini sampai tingkat makruh kalau tidak ada udzur sama sekali. Kalau ada udzur, boleh, tak masalah. Mubah, tidak sampai makruh. Lima fihi min tafwitil ajr, karena ini meluputkan pahala tanpa ada udzur, tanpa ada dia hajat pada makanan, minuman atau mendatangi istri dan semacam itu. Wa in afsadahu fala qada'a alaih. Kalaupun dia merusak puasanya, puasa yang mustahab tadi, maka tidak ada qada atas dia. Baik. Wa kadza, demikian pula la yalzamus shadaqah, tidak wajib untuk dia bersedekah, yaitu sebagai ganti puasa, yaitu fidyah dan semacamnya, tidak wajib. Ini puasa mustahabah. Walal qiraah,
Apakah ini terkait dengan puasa, yaitu sebagai pembayarannya, ataukah ibadah yang lain? Ibadah yang lain pun macam itu mungkin ya. Yaitu tidak wajib. Kalau dia sedekahnya mustahabah lalu tidak jadi, maka tidak ada qadha. Demikian pula qiraah. Cuma tak tahu contoh qiraah apa yang sampai tingkat wajib selain Al-Fatihah. Wallahu alam ya. Walal adhkar bisyuru'i fiha. Tatkala dia sudah masuk ke amalan-amalan tadi, kemudian dia membatalkannya, sementara ini amalan yang mustahabah, maka tidak ada qadha atas dia. Namanya mustahab. Cuma yang sudah terbiasa beribadah, kemudian dia membatalkan dengan suatu udzur, disunahkan untuk mengqadha. Seperti praktek Nabi yang sholat ba'diyah duhur, tapi dilakukan apa setelah asar itu. Kalau tak salah ba'diyah duhur. Dilakukan setelah asar karena sudah biasa ibadah, tahu-tahu ada udzur. Maka disukai untuk menyempurnakan, untuk membayarnya. Sebagaimana yang masalah apa Nabi mengatakan barang siapa terhalangi tidur dari qiyamul lail, maka mengqadha untuk di pagi hari. Hadis Aisyah ya. Nabi ketika terhalangi dari qiyamul lail, maka beliau sholat 12 rakaat di siang hari. Agar tercukupi nilai istiqomah dan mudawamahnya. Tapi masalah wajib memang tidak wajib ini. Kata beliau, indal a'immatil arba'ah, ini menurut imam yang 4. Wa idza qata'al ibadatan nafilah, jika dia memutuskan ibadah yang mustahabah, fahal yusabu alal juz'il ladzi qata'ah, apakah dia mendapatkan pahala disebabkan oleh bagian yang dia potong itu, yang sudah sempat dia lakukan? Fihi khilaf, ada perselisihan, tapi minimalnya ya 1 hasanah ya, karena dia sudah ada niat. Bahkan dia sudah berbuat, cuma masalahnya di tengah jalan dia memutuskan. Masalah niat ada pahalanya, cuma kalau dia memutuskan di tengah jalan, ini ada khilaf. Rajah Asy-Syaikh Taqiyuddin, akhirnya adalah Ibnu Taimiyah ya, kalau mutlak seperti ini. Annahu yusabu ala ma fa'alah, dia mendapatkan pahala atas apa yang dia lakukan. Yang lain mengatakan tidak berpahala karena ibadah itu satu kesatuan. Kalau putus sebelum selesai maka tidak berpahala kecuali pahala niat. Lain dengan apa? Kata mereka, lain dengan pahala qiraah, karena masing-masing qiraah berdiri sendiri. Ayat ini, ayat kedua, ayat ketiga, dia sudah sempat 5 ayat. 5 ayat ada pahala. Karena ini ibadah yang sifatnya mustaqil lah masing-masing ayat itu. Lain dengan sholat. Kalau dipotong tengah jalan tidak sah karena sholat itu harus sampai salam. Bagaimana dengan puasa? Itu kebanyakan ulama mengatakan tidak sah. Masalah tidak sahnya memang tidak sah, tapi apakah berpahala sementara ibadah dia belum sempurna? Baik, sebagian mengatakan belum dikatakan puasa karena belum selesai. Pahalanya ya pahala niat. Wallahu alam. Ada beberapa sudut pandang memang. Yang ke-10, qauluhu inni shaim. Yuhmalu alal haqiqati syar'iyyah, dibawa kepada hakikat syar'iyyah, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal dengan niat ibadah. Wa huwa asyamu syar'i li'annahu ja'a bi khitabis syari', karena datang dengan pembicaraan si pembawa syariat, yaitu Nabi Muhammad, mengucapkan macam itu. Wa yahsunu, bagus juga annulahid, untuk kita perhatikan, annal haqa'iqa salas, hakikat ada 3. Lughawiyah, sesuai dengan aslul wada Arabi, peletakan huruf bahasa Arab. Yang kedua syar'iyah, sesuai dengan sudut pandang syariat, istilahnya. Jadi sesuai dengan dalil syar'inya yang ditunjukkan oleh syariat. Yang ketiga urfiyah, yaitu tradisi yang dikenal oleh masyarakat di daerah itu. Falau faradna ma'nan minal ma'ani lahu ma'nan lughawi wa lahu lafdun lughawi wa lafdun syar'i wa lafdun urfi. Seandainya kita tetapkan misalkan suatu makna yang mana makna ini memiliki lafaz lughawi, syar'i dan urfi, fa in ja'a bi lafzi ahli lughah, kalau lafaz itu didatangkan oleh ahli bahasa, hamalnahu ala ma'nahu indahum, kita membawanya kepada makna itu di sisi mereka. Seperti marfu', jelas maksudnya marfu' di sini ya, dia yang berlawanan dengan majrur ataupun mansub ataupun majzum. Baik. Lain kalau yang berbicara adalah mungkin ahli
ahli fikih mungkin marfu yaitu ibadahnya terangkat ke atas. Atau kalau yang bicara adalah ahli mustalahul hadis, marfu maksudnya adalah dinisbatkan ke Nabi. Misalkan, lihat ini urufnya siapa? Siapa yang berbicara sekarang? Wa in ja'a bilafdhi syara', kalau memang lafaz itu datang dengan lafaz pembawa syariat, misalkan mungkin pencipta syariat bahkan yaitu Allah, hamalnahu alal makna syar'i. Kita membawanya kepada makna syar'i. Wa aqimus shalah, jelas maksudnya salat ya, ibadah yang ma'ruf itu sejak dari takbiratul ihram sehingga salam. Maksudnya salat di sini. Wa in ja'a bilisanil ammah, kalau datang dengan bahasa orang awam, hamalnahu alal maknal urfi. Kita membawanya kepada makna uruf di situ. Misalkan mengatakan i'tini bidabah. Apa itu? Idhab ila suq. Kemudian ishtari li dabah. Pergilah ke pasar, belikan kepadaku, belikan untukku dabah. Lihat masyarakat di situ memanggil dabah itu maksudnya apa? Karena terkadang kata para usuliyun di suatu tempat dabah ini hewan yang berkaki 4. Yang lain mengatakan berkaki 2 pun boleh. Nah, lihat tradisi di situ apa dabah. Ini urfi, walaupun secara lugawi manusia pun dabah kan ya. Wa ma min dabatin fil ardi misalkan atau apa. Manusia pun boleh, tinggal dicari di pasar dibeli kalau ada. Itu kalau lugawi. Nah, lihat masyarakat di situ urufnya apa. Wa hadza taqsim yufidu fil auqaf. Pembagian ini akan memberikan faedah kita dalam masalah wakaf. Wal wasaya, wasiat-wasiat. Lihat yang berbicara siapa, yang mewasiatkan ini. Wal wasaik, yaitu surat-surat keterangan, borang-borang itu. Bukti-bukti penguat. Wal iqrarat atau pengakuan-pengakuan. Lihat yang mengucapkan kalimat pengakuan siapa dulu. Wal uqud atau akad-akad transaksi wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Yang ke-11, ala shaimin nafli mura'atul maslahah. Orang yang berpuasa sunnah hendaknya dia memperhatikan kemaslahatan fi imdha'i shaumihi au fitrih. Apakah dia melanjutkan puasanya atau memilih untuk berbuka? Fa in haqqaqa fitrahu, fa in haqqaqa fitruhu maslahatan aftar. Jika berbukanya itu akan merealisasikan suatu kemaslahatan, hendaknya dia berbuka. Seperti ucapan para usuliyun ketika membahas masalah orang sudah ada niat puasa, bahkan dia puasa sunnah, tapi tahu-tahu ada permintaan, tolong bantu, ini ada orang tenggelam atau ada orang jatuh ke sumur, tak ada yang bantu kecuali Anda misalkan. Maka hendaknya dia berbuka puasa. Syekhul Islam bahkan mengatakan wajib, bahkan walaupun puasanya puasa wajib. Kali ini kalau tak ada yang membantu, tak ada yang mampu kecuali dia wajib membatalkan puasanya itu. Karena hak makhluk itu dibina di atas musyahah, yaitu saling kedekut, saling tarik menarik. Sementara hak Allah itu dibina di atas musamahah, pemaafan. Allah Maha Baik. Allah boleh apa? Menuntut nanti, qada nanti. Ini ada nyawa yang lebih wajib untuk dibantu. Apalagi yang sekedar puasa mustahab. Maka membatalkannya itu lebih baik kalau memang ada kemaslahatan yang lebih jelas, misalkan lebih kuat. Kama aftara sallallahu alaihi wasallam lamma wajada minal akli ma yu'inuhu ala ta'atillahi ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka tatkala beliau mendapati makanan yang akan membantu beliau untuk menaati Allah taala. Walaupun kita tahu Nabi sendiri kuat, sangat kuat, bahkan mampu puasa wisal. Tapi ternyata kali ini beliau memberikan contoh kalau ada makanan beliau ingin makan. Kasihan juga, Allahul musta'an. Wa illam yujad maslahah, jika tidak didapatkan kemaslahatan, fal afdal itmamu shaumih, maka yang lebih utama adalah menyempurnakan puasanya, karena ibadah sendiri maslahat yang besar. Jangankan yang mustahab ya, yang wajib aja. Ketika Nabi hendak Fathu Makkah itu menyuruh untuk berbuka puasa. Awal-awalnya beliau mengatakan al-fitru aqwalakum, berbuka itu lebih kuat untuk kalian ketika beberapa hari. Setelah sehari lagi hendak masuk ke Makkah, beliau mengatakan nahnu musabbihuna aduwa ghadan. Kita besok akan menyerang musuh di waktu pagi. Fa'aftiru, maka berbukalah kalian, sampai pada tingkat perintah di situ. Padahal puasanya puasa Ramadan.
Menunjukkan kalau puasanya, bahkan walaupun puasanya wajib, tapi demi kemaslahatan lebih besar, yaitu jihad fisabilillah, jihad diutamakan kali ini. Puasa boleh apa? Min ayyamin ukhor, cari hari yang lain. Jihad belum tentu jumpa hari yang lain ketika sudah dekat dengan musuh. Thayyib, qala fi syarhil iqna wa in hadaral mad'u ila walimah. Kalau orang yang dipanggil ke walimah itu hadir, karena memang perintah Nabi kan, mandu'iya ila walimatin falam yastajibha atau falam yahdurha faqad asa Abul Qasim. Barang siapa diseru ke suatu walimah, walimatul urus tapi, kemudian dia tidak menghadirinya, maka dia telah durhaka pada Abul Qasim. Ya sudah, dia datang. Wa huwa shaimun, tetapi dia sedang puasa, shauman wajiban, puasanya adalah puasa wajib, lam yuftir, maka hendaknya dia jangan berbuka. Tapi dia datang karena dijemput, ya datang untuk menghormati, menghargai tuan rumah. Wa in kana tatawuan, kalau puasanya puasa tatawu, fa in kana fi tarkil akli kasru qalbi da'i, kalau tetap tidak mau makan, ini akan mematahkan hati orang yang menjemput, ustuhibba lahu ayyuftir, maka disukai untuk dia berbuka. Li'anna fi aklihi idkhalas surur, karena kalau dia makan ini akan memasukkan kegembiraan ala qalbi akhihil muslim, ke dalam hati, ke dalam jantung saudaranya yang muslim. Seperti dalam hadis Salman menasihati siapa itu? Abu Darda, untuk kali ini makanlah. Si lafadznya bukan pola itu ya. Dia memberikan makan tapi dia sendiri puasa. Salman minta engkau juga makan, nah, baru dia makan. Jelas pendalilannya bukan itu sebenarnya yang sesuai. Berarti yang sesuai apa ya? Mungkin apa hadis Muhajir bin Kungfut ketika apa? Dia menangkap apa itu? Himar wahsy. Nah, kemudian membawakan potongan daging itu dalam riwayat Bukhari Muslim kepada Nabi. Ternyata Nabi tidak memakannya. Maka tatkala Nabi melihat sesuatu di wajah saya, yaitu kesedihan, Nabi mengatakan, apa itu? Illa la naruddu hadiyataka ghaira anna hurum. Sesungguhnya kami tidak menolak hadiahmu selain karena kami ini sedang ihram. Menunjukkan yang disukai adalah menerima hadiah itu. Baik. Kemudian dikatakan di sini fa illam yakun fi tarkihi al-akla kasru qalbi da'i, kalau dia tidak makan itu tidak sampai membuat patah hati orang yang menjemput, karena itmamus shaumi aula minal fitr, maka menyempurnakan puasa lebih utama daripada berbuka. Tapi ini kembalinya kepada masalah boleh-boleh saja, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah itu ya. Idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa shaim fa in fal ya'ti. Kalau salah seorang dari kalian diundang ke suatu makanan, hendaknya dia datang walaupun dia puasa. Ketika dia puasa, kemudian apa? Fa in sya'a fal ya'kul atau yata'am, wa in sya'a fal yasum wal yusolli. Kalau dia mau, sila dia makan. Kalau tidak, ya lanjutkan puasa, tapi hendaknya yusolli, yaitu mendoakan si tuan rumahnya itu. Para usulin menjadikan ini sebagai dalil, yaitu walaupun dari satu sisi yaitu masih boleh puasa, tak masalah, tapi dari sisi yang lain terkadang walaupun siam itu ibadah syar'iyah, kita tahu definisi puasa, menahan diri, bukan puasa, apa tadi, yaitu sholat ini ibadah yang ma'rufah dalam syariat, dan ini datang dari lisanus syara' dari Nabi. Tapi kali ini hadis ini menunjukkan makna sholatnya adalah sholat lughawi, yaitu bermakna doa, bukan maksudnya sholat di tempat walimah itu, tapi mendoakan tuan rumahnya. Fa in sya'a fal yusolli. Kalau dia fa in sya'a fal yata'am wa in sya'a fal yusolli. Kalau dia mau, sila dia makan, yaitu menghentikan puasa. Kalau memilih puasa, boleh puasa, tapi hendaknya dia mendoakan tuan rumahnya. Sholat di sini kembali ke makna lughawi. Kemudian dikatakan di sini apa? Qala Syekh huwa wa huwa a'dalul aqwal. Ini adalah pendapat yang paling adil, yaitu lihat kepada kemaslahatan. Baik. Khilaful ulama, ikhtalafal ulama hal yakfi li shaumi syahri Ramadan niyatun wahidatun fi awwalih. Para ulama berselisih pendapat, apakah cukup untuk puasa bulan Ramadan itu niat di awalnya? Sejak awal yaitu ketika masuk di malam hari, dia sudah ada niat saya akan puasa Ramadan. Kemudian malam-malam berikutnya dia lupa niat misalkan. Apakah itu sudah sah?
cukup di awalnya. Aula budda likulli shaumin likulli shaumi yaumin min niyatin khassatin mustaqillah, ataukah wajib setiap puasa satu hari itu harus ada niat yang khusus dan berdiri sendiri? Ya, ini ada dua sudut pandang yang sama-sama kuat memang. Fadhahabal Malikiyah berpendapat ila annahu yujzi'u shauma syahri Ramadan biniyatin wahidah, mencukupi, yaitu sah untuk puasa bulan Ramadan dengan satu niat, takunu fi awali syahr, yang terbentuk di awal bulan, wa kadza fi siyamin mutatabi, demikian pula pada puasa yang susul menyusul, misli kafarati jima, seperti puasa kafarah jima, memang 2 bulan berturut-turut fi Ramadan, jima Ramadan, wa kafarati qatlin, yaitu qatlul khata misalkan. Baik. Bahkan apa? Qatlul amad yang dimaafkan dari kisos. Bentar, apakah qatlul amad itu ada puasa? Ana lupa ya. Ada puasa tidak ya? Tapi kalau yang qatlul khata itu yang ma'ruf, ada puasa ma'ruf ya dalam ayatnya. Baik. Kemudian malam yaqta'hu bisafar, selama tidak dipotong dengan safar. Kalau dipotong berarti harus memperbaharui niat lagi. Au marad, atau dipotong oleh sakit. Au yakunu ala halatin yajuzulahul fitr, atau di atas suatu keadaan yang menyebabkan dia boleh berbuka, sehingga apa? Sehingga puasa putus, maka nanti harus niat lagi. Kalau tidak demikian, boleh satu niat untuk puasa sebulan atau 2 bulan itu. Kahaidin wa nifasin wa nahwi dzalika. Fayalzamuhu, kalau ada pemotongan, dia wajib istinafun niyah, memperbaharui niat, memulai lagi niat. Wa huwa riwayatun anil Imami Ahmad, satu riwayat dari Imam Ahmad. Memang sudut pandangnya kuat sekali kedua belah pihak. Walaupun yang hati-hati jelas ma'ruf, yaitu tiap malam. Ikhtaraha min ashabihi jamaah, sekumpulan pengikut Imam Ahmad memilih ini, boleh satu kali. Minhum Abul Wafa Ibnu Atil. Wastadalu ala dzalik, mereka berdalilkan tentang bolehnya itu apa? Bima fis sahihain, dengan apa yang ada dalam sahihain, innamal a'malu binniyat, keumuman dalil. Dia niatnya, saya niat puasa Ramadan. Berarti apa? Puasa sebulan itu. Baik, niatnya Ramadan, bukan niat satu kali, bukan niat satu hari. Maka apa yang mengatakan, apa yang menyebabkan tak boleh? Sementara kita mengamalkan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Sementara niat dia adalah puasa Ramadan. Ramadan itu adalah 1 bulan. Maka dia sudah punya niat. Untuk masing-masing puasa itu sudah ada niat sejak awal. Maka memang pendapat ini pun sangat kuat memang. Wa hadza qad nawa jami' asy-syahr. Orang ini telah meniatkan seluruh bulan itu. Bulan Ramadan. Wa Ramadan bi manzilati ibadatin wahidah. Ramadan itu berada pada posisi suatu ibadah. Oh ya, makanya kalau ibadahnya hanya 25, jelas masih kurang, harus membayar lagi. Karena yang namanya Ramadan adalah 1 bulan. Maka ini ibadah satu kesatuan menurut pendapat pertama. Wa dhahabal jumhur, sementara jumhur berpendapat ila anna kulla yaumin ibadatan mustaqillah. Setiap hari memiliki ibadah berdiri sendiri. Ma'ruf, yang namanya puasa adalah sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Sudah selesai 1 hari. Dan Nabi sudah terang-terangan mengatakan, barang siapa tidak meniatkan di malam hari puasa, maka tak ada puasa untuk dia. Baik. Walaupun apa diperselisihkan ini marfu atau mauquf atau lahu hukmur rafa'. Baik, bidzatiha, ibadah berdiri sendiri secara zatnya. Bukti yang menunjukkan ini ibadah berdiri sendiri, bukan satu kesatuan, adalah kalau puasa hari ketiga batal, bukanlah hari pertama dan kedua jadi batal juga. Menunjukkan masing-masingnya itu berdiri sendiri. Walaupun dia 1 bulan, tapi berdiri sendiri. Lain dengan sholat. Kalau batal sebagian, semuanya ikut batal. Satu rangkaian sholat itu. Baik. Yahtaju ila niyatin khassatin biha. Dia memerlukan niat khusus untuk setiap harinya, untuk setiap ibadah itu. Ini pendapat yang memang lebih berhati-hati, memang kuat sekali. Wa tadharun natijah, hasilnya, hasil khilaf ini akan nampak fima, dalam suatu perkara, lau nama mukallafun fi Ramadan. Kalau orang mukallaf itu tidur di Ramadan, au siyami kafarah, atau tidur pada puasa kafarah. Wa dzalika qablal ghurub, yaitu terjadinya adalah sebelum terbenamnya matahari,
ila ma ba'da subuh, sehingga setelah subuh. Mungkin saking letihnya lah atau apa tak tahu, atau tak tidur sekian hari karena sakit, tahu-tahu akhirnya letih, ya sudah tidur sampai sepanjang malam tak sempat bangun untuk niat untuk apa. Fa'alal qaulil awal, berdasarkan pendapat pertama, yasihu shaumuh, puasanya sah. Karena apa? Sebelum tidur dia sudah ada niat saya akan puasa. Cuma nggak tahu malam ini saya mampu bangun tidak. Sekarang saya ini matahari masih ada. Nanti malam entah saya mampu niat atau tidak. Menurut pendapat pertama boleh. Sekarang dia sudah ada keinginan untuk besok saya akan puasa Ramadan. Baik, wa alasani la yasih. Menurut pendapat kedua ini tidak sah. Karena dia tidak meniatkan puasa di malam harinya itu. Li'annahu lam yubayyid niyata shaumil wajib. Karena dia belum meniatkan puasa wajib minal lail sejak di malam hari. Wal qaulul awal arjah. Pendapat pertama lebih rajih. Dengan keumuman apa? Dalil innamal a'malu binniyat. Memang. Ya emang kalau untuk hati-hati diusahakan tiap malam ada niat. Tapi kalau udzur seperti ini insya Allah dimaafkan seperti itu. Namanya ketiduran. Dan sebelum maghrib dia sudah ada keinginan yang kuat untuk besok saya akan puasa. Kita tambah sedikit lagi. Waktalafu, mereka berselisih pendapat hal ta'yinu niyati shaum wajib. Apakah menentukan niat puasa itu wajib? Am yakfi niyatu shaumil mutlak, atau cukup niat puasa secara mutlak, saya mau puasa. Dah gitu aja. Fa dhahabal jumhur minhum al-a'immatu salasah Malik wa Syafi'i wa Ahmad ila wujubi ta'yinin niyah, wajib menentukan niatnya puasa apa besok itu. Tayyib, 5 yasumulah untuk puasa yang akan dia lakukan. Min adai Ramadan, apakah meniatkan menentukan yaitu melaksanakan puasa Ramadan di waktunya. Au qadha, ataukah niatnya adalah mengqadha Ramadan, au minan nadr awil wal kafarah wa tatawwu. Harus jelas puasanya puasa apa. Fa'il lam yu'ayyinin niyah, kalau dia tidak menentukan niatnya, lam yasihha shaumuh, puasanya itu tidak sah. Kecuali yang puasa tatawwu ya. Hadis Aisyah menunjukkan Nabi mengatakan aku puasa, tanpa Nabi mengajari puasanya puasa niat puasa yang mana. Menunjukkan kalau ibadahnya ibadah mustahabah tidak masalah. Baik. Kalau ibadah yang wajib, ini yang betul adalah harus ditentukan ibadah wajibnya apa Anda. Karena kalau tidak ditentukan, dianggap dia belum membayar. Jangan-jangan puasanya puasa mutlak saja. Karena dia tidak mengatakan niat saya adalah puasa qadha atau puasa nadar atau puasa kafarah. Baik. Keumuman hadisnya ya ini innama amalu binniyat. Wa niyyah syuri'at li tamyizil adati anil ibadah. Niat itu disyariatkan untuk memisahkan antara tradisi dengan ibadah, wa tamyizil ibadat ba'dhiha an ba'd, dan untuk memisahkan antara sebagian ibadah dengan sebagian yang lain. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id di dalam kitab beliau Al-Uddah Syarhul Umdah. Qala Syekh Taqiyuddin, nah ini agak samar kali ini karena Ibnu Daqiq juga bicara masalah ini. Dua-duanya Taqiyuddin juga, zamannya sama. Tapi kalau Hanabilah seringnya Taqiyuddin ya Ibnu Taimiyah ya. Kalau Syafi'iyah ya Ibnu Daqiq Al-Id. Biasanya wallahu alam. Wa tahqiqul mas'alah, penentuan untuk masalah ini atau penelitiannya, anna niyah tadba'ul ilm. Niat itu mengikuti ilmu. Ya tanpa ilmu gimana orang punya niat gambaran untuk melakukan sesuatu? Fa idza alima anna ghadan min Ramadan, kalau dia tahu besok itu bagian dari Ramadan, fala budda minat ta'yin, maka dia harus menentukan agar tidak silap niatnya adalah sekedar puasa Isnin Kamis atau apa. Wa in kana la ya'lamu anna ghadan min Ramadan, namun jika dia tak tahu besok itu termasuk Ramadan, fala yajibu alaihi ta'yin, dia tak wajib mentakyin. Sekedar puasa mutlak tak masalah. Baik, wa dhahabal Hanafiyah ila tafsil. Mereka memperinci Hanafiyah, fasyamu sabitu fi dhimmah, puasa yang telah pasti di dalam beban seseorang, orang terbebani puasa, ka qadha'i Ramadan wal kafarat wan nadr mutlak. Kalau dia niat nadar puasa tapi puasa mutlak atau apa? Dan ini memang kadang manusia aneh, maka dibahas oleh para fuqaha. Saya bernadar untuk Allah menjalankan ibadah. Nah, ini apa berarti? Tidak ditentukan. Sebagian mengatakan bolehlah ibadah apapun. Yang lain mengatakan ketika tidak ditentukan maka tak jelas. Kalau tak jelas dia harus bayar kafarah. Ya sudah puasa.
Baik. Dan kadang orang aneh-aneh, nadar mutlak. Engkau nadar apa? Sebutkan. Kenapa harus menyusahkan para fuqaha? Karena dia nanti tanya, saya dulu bernadar akan suatu ibadah, tapi saya belum menyebutkan ibadah apa, saya harus berbuat apa. Akhirnya fuqaha yang pening. Mereka khilaf. Baik. Orang membebani diri, tapi tak jelas membebani diri dengan ibadah apa. Nah, misalkan dia akhirnya apa? Dihukumi, ya udah engkau puasa. Puasa apa itu? Puasa kafarah nadar. Wa nahwi dzalik fa hadza yustaratu fihi ta'yinun niyyah. Untuk perkara yang wajib-wajib maka disyaratkan penentuan niatnya. Baik. Wa nau'usani jenis kedua wa huwa ma yata'allaqu bi aini. Yang terkait dengan zat dari ibadah itu. Wa huwa shaumu Ramadan adaan. Memang puasanya yang ini. Wan nadr al muayyan zamanuh. Nadar yang telah ditentukan waktunya. Memang saya akan puasa di bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah, tergantung apa. Wan nafl al muqayyad. Baik. Atau apa? Puasanya tak wajib tetapi sudah diikat. Entah dia misalkan apa? Puasa mungkin apa? Puasa Isnin, puasa Kamis. Jelas mustahab, tidak wajib. Tapi memang diikat dengan apa? Hari. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu fahadza la yustaratu ta'yinuhu bin niyyah. Ini tidak disyaratkan menentukan niatnya. Kalau yang mustahab mungkin ya, saya besok mau puasa. Banyak ulama mengatakan sah, tak masalah. Baik itu jumpanya hari Kamis atau hari Rabu, tak masalah. Walaupun kalau dengan ta'yin lebih baik, karena puasa mutlaqah pahalanya ya besar, namanya puasa. Tapi puasa Isnin Kamis pahalanya lebih besar lagi karena ada dalil khusus. Cuma menurut Hanafiyah mereka menafsilkan seperti itu, memperinci macam itu, tidak disyaratkan menentukan niat. Bal yakfi mutlaqu niyatis syiyam. Bahkan kata mereka cukup dengan mutlak saja saya besok puasa. Walaupun apa? Puasanya puasa Ramadan. Tahu besok Ramadan, sudah saya mau puasa tanpa menentukan. Ini kata Hanafiyah sudah sah, tidak mengapa. Si pendapatnya pun tidak lemah ya memang ya. Memang besok hari-hari Ramadan, tapi pendapat jumhur lebih kuat, lebih hati-hati. Niatnya niat Ramadan memang, bukan niat yang lain-lain. Karena manusia lain-lain memang juga ada yang aneh-aneh. Qala Syekh ta'yinun niyyah li syahri Ramadan fihi salah satu aqwal. Penentuan niat untuk bulan Ramadan ada 3 pendapat fi madhabi Ahmad. Ya, dalam mazhab Ahmad sendiri ada khilaf. Ahaduha la yujzi'uhu asyam illa. Puasa tidak sah untuk dia kecuali ayanwiya Ramadan. Memang dia meniatkan Ramadan. Dan ini yang terkuat dan paling hati-hati. Memang niatnya Ramadan. Karena hadis mengatakan innamalikul limri'in manawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Niat Anda puasa mutlaqah atau puasa Ramadan. Jadi harus, maka tidak sah kalau dia tidak meniatkan Ramadan. Padahal ini bulan Ramadan. Wa huwa madhabus Syafi'i. Madhab Syafi'i. Asani yujzi'uh. Sah walaupun tidak menentukan, sekedar besok saya mau puasa, udah gitu aja. Wa huwa madhabu Abi Hanifah, seperti yang telah kita lewati. Asalis yujzi'uhu bi niyatin mutlaqah. Sah dengan niat yang mutlak. Kira-kira yang kedua dengan yang ketiga biasanya apa? Apakah yang kedua saya niat puasa wajib tapi tidak menentukan wajib apa? Mungkin. Yang ketiga semata-mata dah niat puasa. Mungkin. Jelas yang pertama lebih kuat, wallahu a'lam. Wa tahqiqul mas'alah, penelitian untuk masalah ini apa? Ananiyah tatba'ul ilm. Nah, kalam Syekhul Islam berlaku di sini. Niat itu mengikuti ilmu. Fa in alima anna ghadan min Ramadan, kalau orang ini tahu besok itu Ramadan, fala budda minat ta'yin, maka dia harus menentukan. Berarti dalilnya kembali ke pendapat pertama ya. Memang dia harus menentukan, saya mau puasa Ramadan, bukan puasa yang lain-lain. Wa in kana la ya'lam, tapi kalau dia tak tahu, masih belum jelas besok Ramadan atau tidak, fala yajibu ta'yin, maka tak wajib dia menentukan. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.